teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Akuntan Muda. Di part 3 ini, kita akan sama-sama mencoba untuk melakukan jurnal umum atas transaksi tanggal 12, 15, dan 18. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan part 1 dan part 2, di part 1 part 2 kita sudah lakukan jurnal umum untuk transaksi tanggal 1, 2, 8, 5, 8, 4, dan 9. Kalau begitu, kita sekarang masuk ke transaksi di tanggal 12. Kita sama-sama lihat, untuk transaksi di tanggal 12, di sini soalnya berbunyi membayar beban lain-lain sebesar 350.000. Ketika beban lain-lain muncul di perusahaan, maka ada kewajiban bagi perusahaan untuk membayar. Ya. Yang harus kita pahami, ketika ada kata membayar, maka ada yang berkurang. Kita catat terlebih dahulu di sini, membayar. Ketika kita membayar, maka ada yang berkurang. Di sini kita membayar secara tunai, 350.000. Dikarenakan kita membayar secara tunai, maka ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Kas kita berkurang. Kita mau bayar nih 350.000 secara tunai. Maka kas kita berkurang. Ketika kas kita berkurang, kas kita berada di kredit. Ya. Oke. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa selalu debit dan kredit itu berpasangan. Ketika ada kredit, maka pasangannya harus ada debit. Nah, di sini tadi di soal ada yang muncul, yaitu beban lain-lain. Ketika beban lain-lain muncul di perusahaan, maka beban ini bertambah. Kita catat di sini bertambah. Apa yang bertambah? Beban lain-lain. Beban lain-lain. Beban bertambah di mana? Beban bertambah di debit. Kita pahami lagi di soal, membayar beban lain-lain sebesar 350.000. Ketika beban lain-lain ini muncul di perusahaan atau beban lain-lain ini timbul, maka perusahaan wajib untuk membayar. Ketika membayar, maka ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Kas kita yang berkurang. Karena kita bayar secara tunai. Ketika kas kita berkurang, kas kita berada di kredit. Ini dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bertambah tadi. Beban lain-lain ini muncul atau timbul di perusahaan. Karena beban lain-lain ini muncul di perusahaan, maka beban ini bertambah. Beban bertambah berada di debit. Ya, ini dia. Jurnal kita untuk tanggal 12, di debitnya ada beban lain-lain, dan di kreditnya ada kas. Pertama yang harus kita catat adalah bebannya dulu. Beban karena ada di debit. Lalu kemudian kredit. Berapa? 350.000. Saya harap sejauh ini paham ya. Oke. Lanjut transaksi untuk tanggal 15. Di tanggal 15, perusahaan membayar utang wesel sebesar 5 juta. Jadi ceritanya, perusahaan punya utang nih. Utangnya dalam bentuk utang wesel sebesar 5 juta. Karena perusahaan mau membayar hutang, perusahaan mau bayar hutang sebesar 5 juta. Ada yang berkurang. Kita tulis lagi di sini. Membayar.
ketika membayar, ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Kas kita berkurang di kredit. Saya punya utang nih, utangnya 5 juta. Tapi saya juga punya uang kas. Atau saya balik nih, saya punya uang 5 juta nih, kas saya ada 5 juta. Tapi karena saya mau bayar hutang sebesar 5 juta, maka kas saya atau uang saya bertambah atau berkurang? Berkurang. Kas berkurang di debit atau di kredit? Kredit. Nah, seperti itulah di transaksi di tanggal 15. Perusahaan mau bayar utang nih, utang apa? Utang wesel sebesar 5 juta. Karena bayar hutang dalam bentuk kas, jadi kasnya berkurang di kredit, ya. Terus, tadi saya punya utang 5 juta, tapi karena saya sudah bayar, hutang saya bertambah atau berkurang? Saya punya hutang 5 juta, dan saya sudah bayar nih 5 juta. Hutang saya bertambah atau berkurang? Berkurang. Iya, utang saya berkurang di sini. Kalau utang berkurang di debit atau di kredit? Di debit. Sehingga jurnal kita untuk transaksi tanggal 15, di debit ada utang. Utang apa? Utang wesel. Dan di kredit ada kas. Berapa? 5 juta. Ya. Saya harap sampai di sini kita paham. Lalu kita bisa lanjut ke transaksi tanggal 18. Di transaksi tanggal 18, menerima uang muka atas pekerjaan yang akan dilakukan bulan depan sebesar 2.250.000. Maksud dari soal tanggal 18 ini begini. Kita terima uang muka, ya. Kita terima uang muka. Nah, uang mukanya ini kan dalam bentuk kas. Benar nggak? Uang muka yang kita terima dalam bentuk kas. Nah, kas yang kita terima ini kalau bertambah ada di debit atau di kredit? Di debit. Oke, jadi di transaksi tanggal 18, di transaksi tanggal 18 kita menerima uang muka. Maka kas kita bertambah terus di sini. Ini dia, bertambah di debit, ya. Di transaksi tanggal 18, kita menerima uang muka. Karena kita menerima uang muka, maka ada yang bertambah. Bertambahnya apa? Bertambahnya uang dalam bentuk kas. Iya, karena kas kita bertambah, posisi kas kita berada di debit. Ini dia. Kalau sudah ada debit, maka pasangannya pasti kredit. Nah, kita pikirkan sekarang di kreditnya ini apa? Nah, kita kembali ke soal. Di sini kan ada kata pekerjaan. Nih, pekerjaan. Kata pekerjaan. Jadi uang muka yang kita terima ini karena kita memberikan jasa. Karena pendapatannya kita bertambah, kita tulis lagi di sini ada yang bertambah. Di sini bertambah. Apa yang bertambah? Pendapatan. Kalau pendapatan bertambah di debit atau di kredit? Di kredit. Oke? Pendapatannya kita ini pendapatan apa? Lihat. Pendapatan diterima di muka. Diterima
di muka. Kan pekerjaannya baru dilakukan bulan depan, pekerjaannya baru akan kita lakukan atau kita kerjakan bulan depan, sehingga pendapatan yang kita terima merupakan pendapatan diterima di muka. Jadi jurnalnya di debit ada kas dan di kredit ada pendapatan diterima di muka. Berapa? 2.250.000. Jadi ingat kalau nanti ada soal yang panjang banget, seperti di transit tanggal 18, teman-teman jangan langsung bingung. Ingat ada kata kuncinya di sini, menerima. Menerima apa dulu? Menerima uang muka. Uang muka kita ini uang muka untuk apa? Untuk pekerjaan. Nah, kalau udah ada kata menerima uang muka untuk pekerjaan, udah nggak usah pusing lagi, jangan langsung kalut gitu, ya. Kalau menerima uang muka, maka ada yang bertambah. Apa itu? Kas kita. Kas kita yang bertambah. Kan kita terima uang nih. Kalau kita terima uang, kan kas kita bertambah. Ya nggak? Nah, kas kita bertambah. Uang muka atau kas uang muka kita bertambah karena apa? Atau sebabnya apa nih uang kita bertambah? Karena kita memberikan jasa ke orang lain. Nah, orang lain bayar jasa kita atas usaha kita, maka itu merupakan pendapatan kita. Pendapatan bertambah di kredit, sedangkan kas bertambah di debit. Oke? Transaksi tanggal 12, 15, dan 18 sudah kita kerjakan sama-sama. Nanti di part berikutnya kita akan coba kerjakan transaksi untuk tanggal 21. Ya, nanti kita coba kerjakan transaksi untuk tanggal 21, 24, dan 25 di part berikutnya. Terima kasih.